Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ika Nurzita, NIM 224105020019. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5 akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan makalah saya yang berjudul Abdul Manan dari tema 14. Untuk materi yang pertama adalah biografi singkat Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan lahir di Bangladesh tahun 1938. Pada tahun 1960, ia mendapat gelar master di bidang ekonomi dari Rajasi University dan bekerja di Pakistan. Tahun 1970, ia meneruskan belajar di Michigan State University dan mendapat gelar doktor pada tahun 1973. Setelah mendapat gelar doktor, Manan mengajar di Papua Nugini. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di International Center of Research in Islamic Economy di Jeddah. Yang selanjutnya adalah karya dari Abdul Manan. Sebagian karya Abdul Manan adalah Islamic Economic Theory and Practice pada tahun 1970. Buku ini oleh sebagian besar mahasiswa dan sarjana ekonomi Islam dijadikan sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Penulis memandang bahwa kesuksesan Manan harus dilihat di dalam konteks dan periode penulisannya. Pada tahun 1970-an, Manan berhasil mengurangi lebih seksama mengenai kerangka dan ciri khusus ekonomi Islam. Dan seiring dengan berlalunya waktu, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan ekonomi Islam juga berkembang. Hal tersebut mendorong Abdul Manan menerbitkan buku lagi pada tahun 1984, yakni The Making of Islamic Economy. Buku tersebut menurut Manan dapat dipandang sebagai upaya yang lebih serius dan terperinci dalam menjelaskan bukunya yang pertama. Pada pemikiran ekonomi Islam menurut Abdul Manan diturunkan dari sumber hukum Islam yang kemudian di atas prinsip-prinsip dasar ini dibangun langkah-langkah tersebut sangat berkontribusi di dalam penerapan ekonomi Islam karena sifatnya yang konkret, sehingga memungkinkan pengembangan pemikiran ekonomi Islam sebagai respon atas perubahan-perubahan yang dialami masyarakat. Abdul Manan pada tahun 1983 menyatakan bahwa terdapat 7 langkah operasional, yaitu 1. Menetapkan basic economic function yang secara umum ada di dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi. 2. Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur basic economic function yang berdasarkan pada syariat dan tanpa batas waktu, misalnya sikap moderat dalam berkonsumsi. 3. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa, fungsi, perilaku, variabel, dan sebagainya. Keempat, menentukan jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan pada tingkat individu atau agregat. Kelima, mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau transfer payment. Keenam, melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan. Pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian, yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting. Dan yang ketujuh adalah membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh atau perceived achievement. Pada tahap ini, perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap-tahap ketiga, keempat, dan kelima. Dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam, Manan membuat beberapa asumsi dasar yang atas asumsi ini ditawarkan kerangka institusional ekonomi Islam. Asumsi-asumsi dasar yang dimaksud adalah 1. Menolak konsep harmony of interest yang terjadi karena mekanisme pasar. 2. Menolak pemikiran markis karena tidak membawa perubahan lebih baik dalam masyarakat. 3. Observasi sejatinya ditujukan pada data historis dan wahyu. 4. Menolak konsep kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen. Kelima, kepemilikan swasta diperbolehkan selama tunduk kepada kewajiban moral dan etik. 6. Menentukan basic economic function yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk yang selanjutnya adalah kerangka institusional.
1. Hubungan yang kuat antara individu, masyarakat, dan negara. Individu adalah elemen yang sangat berpengaruh dalam perubahan masyarakat dan negara. Setiap aktivitas ekonomi berpusat pada transaksi yang dilakukan oleh individu. Oleh karena itu, individu sangat penting. Individu perlu memiliki bimbingan yang dapat menuntunnya kepada kebenaran. Pedoman ini juga berperan sebagai kontrol sosial atas perilaku individu. Ketakwaan adalah tolak ukur atas kebaikan seorang individu dan mengingat peran masyarakat dan negara memiliki fungsinya masing-masing yang saling mengimbangi, maka tidak ada konflik antara individu, masyarakat, dan negara. Yang kedua adalah kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. Manan berpandangan bahwa seluruh kepemilikan adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Harta hanya berupa titipan yang digunakan oleh manusia selaku khalifah yang tugasnya telah diijabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kepemilikan resmi bagi swasta diakui dalam Islam, tetapi legitimasi kepemilikan tidak mutlak sebab di dalam harta tersebut masih mengandung kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan seperti zakat. Selain itu, kepemilikan swasta juga perlu diatur sedemikian rupa di antaranya dalam hal tidak boleh ada aset yang ditelantarkan, penggunaan yang tidak berbahaya, tidak boleh terpusat kekayaan pada segelincir orang semata. Negara diperkenankan mengambil tindakan bila mana terdapat penyelewengan-penyelewengan dari kondisi di atas. Ketiga, pengawasan negara atas mekanisme pasar. Mekanisme pasar menentukan harga di mana terdapat keseimbangan permintaan dan suplai. Manan mengusulkan bauran yang meliputi pengawasan, kerjasama, dan kompetisi. Manan tidak menjelaskan secara konkret bagaimana bauran ini diimplementasikan secara optimal. Adapun mengenai peran negara, Manan melihat bahwa negara mesti hadir untuk memastikan keadilan dan mekanisme pasar yang sehat guna terpenuhi barang-barang kebutuhan pokok. Yang keempat adalah penerapan zakat. Zakat yang merupakan kewajiban setiap muslim berfungsi sebagai sumber pemasukan negara. Zakat memiliki pengaruh besar dalam membawa perubahan sosial menuju kemakmuran. Dengan berputarnya uang dari orang-orang kaya kepada orang miskin, maka zakat memiliki fungsi distributif. Kelima adalah pelanggaran riba. Riba yang dipraktikkan pada bank-bank konvensional ditolak oleh Manan, dan sebagai gantinya, Manan mengusulkan transaksi berdasarkan akad yang diperoleh atau halal, yaitu murabahah, mudarobah, ijazah, musyawarah, kafalah, wakalah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, mudarobah atau penyertaan modal, di mana para pihak memiliki resiko atas pengelolaan keuangan. Ide ini juga mendorong terbentuknya bank-bank Islam yang menggunakan akad yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Dan dalam hal konsumsi, Manan berpandangan bahwa konsumsi tidak dibenarkan secara berlebihan untuk memuaskan keinginannya. Konsumsi dalam Islam juga memperhatikan tujuan spiritual yang memuat prinsip-prinsip dasar yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas. Pada proses produksi, di mana proses produksi memperhatikan kriteria objektif dan subjektif, kriteria objektif adalah menyangkut kesejahteraan materi dan kriteria subjektif aktivitas produksi berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Ajaran Islam sangat menekankan aktivitas apapun agar memperhatikan maslahat. Dengan itu, tujuan utama untuk mencapai kemenangan dunia dan akhirat dapat terpenuhi. Selanjutnya adalah produksi sebagai upaya mensejahterakan masyarakat. Manan berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan kesejahteraan, maka barang dan jasa yang diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang sesuai aturan syariah. Menurut Manan, konsep Islam mengenai kesejahteraan berisi peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi barang yang baik saja, melalui pemanfaatan sumber-sumber tenaga kerja dan modal, serta alam secara maksimal maupun melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal dalam proses produksi. Dalam sistem ekonomi Islam, surplus produksi diperlukan sebagai persediaan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang cenderung rakus dengan konsentrasi kekayaan pada mereka yang mampu menguasai faktor produksi. Ekonomi Islam juga menekankan pada individu dan pemerintah untuk berperan banyak dalam kegiatan produksi. Tahap akhir dari pandangan Manan tentang produksi adalah produksi sebagai suatu proses sosial.
Manan mengajukan gagasannya bahwa penawaran harus berdasarkan kapasitas potensial yang akan mengakomodasi pemberian kebutuhan dasar kepada semua anggota masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah atau orang miskin. Berdasarkan asumsi ini, maka produsen tidak hanya melakukan reaksi dari harga pasar, melainkan juga atas perencanaan nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, pembagian kerja dan spesialisasi untuk berproduksi harus berjalan secara efisien dan adil serta secara konstan, menekankan perlunya humanisasi proses produksi. Baik, dari presentasi di atas bisa disimpulkan bahwa Abdul Manan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang mempelajari masalah ekonomi orang yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam. Menurutnya, ekonomi Islam adalah ilmu sosial, memberikan pelajaran tentang masalah ekonomi yang dialami orang dan diilhami oleh nilai Islam. Sedikit penjelasan dari saya, seperti yang disampaikan Lukman Al-Hakim, tuntutlah ilmu di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Dengan harapan, apa yang saya sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.